Alright everyone, welcome back again di altcoins update. So happy Chinese New Year once again. Kongsi Fat Choi buat kita semua. Semoga diberkati dengan blessing, diberkati dengan blessing ya, berkat ya. Diberkati dengan rezeki yang berlimpah, diberkati dengan kesehatan dan perlindungan, dan pokoknya yang terbaik buat kita semua. Oke, so update altcoin kali ini kita akan ngebahas dari Polygon Automatic. Saya nggak akan ngebahas banyak di sisi fundamentalnya. Jadi saya di sini pengen show ke teman-teman lebih ke price action, gimana kita manfaatin peluang saat ini, dan saya pun pribadi sedang memantau Matic atau Polygon dan berencana untuk entry juga. Dan terakhir kita ngebahas Polygon itu sekitar 11 hari lalu. Good newsnya pada kala itu adalah Matic berpartnership dengan Mastercard. Jadi once again Matic atau Polygon membuat gebrakan yang cukup positif dan memberikan dampak yang cukup oke ya pada perkembangan daripada si Polygon Automatic itu sendiri. Dan sekarang kita ngelihat Matic akhirnya reclaim sekitar $1. 11 harian lalu ya masih agak di bawah ya, harganya masih di bawah $0,9, dan finally dia reclaim $1. Dan kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini, jadi saya memperhatikan ya terhadap possibility daripada Matic untuk kembali nanjak lagi. Jadi kalau teman-teman melihat di sini, kita penurunan ya, terbentuk semacam descending channel, and then in the end kita berhasil break pada descending channel itu pada kisaran tanggal 11 Januari, close di atasnya dan berhasil retest pun dalam situasi yang cukup positif ya, itu sekitar tanggal 12 Januarinya, dan sampai dengan posisi saat ini Matic itu bertahan di kisaran range price $1. Oke, sempat ada penurunan dan itu terjadi akibat Bitcoin juga, tapi finally Matic bisa rebound lagi dan sekarang dia bertahan di atas EMA 8. Bahkan pada pergerakan hari ini teman-teman bisa lihat kita memiliki tail candle di kisaran EMA 8 dan somehow kita bisa manage untuk bertahan di atas level tersebut. Sebenarnya kita masih punya waktu 5 jam lagi lebih kurang sampai dengan istilahnya untuk opening session Asia. Cuman saya nggak tahu sih sesi Asia tuh besok tuh libur atau nggak ya. Coba kita cek dulu deh teman-teman ya, takutnya masih ada Chinese New Year. Nah ini dia teman-teman ya, di hari Senin bisa dibilang kayak hampir nggak ada activity ya. Di sesi Jepang itu akan ada monetary policy meeting minutes, ini sama aja kayak FOMC meeting minutes, which is lumayan important untuk Japanese yen. Tapi selebihnya di sesi Amerika pun kita nggak ngeliat ada activity. Baru ada lagi tuh di hari Selasa, di mana ada rilis data manufacturing PMI. Dan pekan depan itu nggak terlalu banyak yang penting ya untuk US dollar. Jadi kita ngelihat harusnya once again Bitcoin bisa bergerak cukup bebas. Di sini, teman-teman. Next week ternyata di hari Kamis ya, ini akan ada rilis data GDP untuk kuartal 4 last year, which is ini adalah salah satu rilis data yang penting kayaknya. Bukan kayaknya lagi ya, tapi ini sangat penting karena berhubungan dengan ya kita bisa bilang momentum atau strength daripada ekonomi di Amerika Serikat saat ini gitu. Jadi kalau misalkan ini GDP-nya ya minus, harusnya dolar indeks akan cenderung melemah. Jadi ini menurut saya akan menjadi satu buah poin juga yang kita perlu perhatikan, karena bisa memberikan dampak pada pergerakan Bitcoin secara masif juga. Karena teman-teman lihat di sini, jadi ini bukan sekedar GDP biasa ya, tapi GDP price index yang dirilis ini itu adalah preliminary. Jadi preliminary itu maksudnya apa? Kalau teman-teman lihat, biasanya dalam satu kali siklus rilis data GDP itu dirilis 3 kali. Yang pertama preliminary, kemudian advance, dan terakhir final. Yang final itu dan yang preliminary itu yang paling penting. Kalau yang preliminary itu ibaratnya kayak forecast awal. Jadi begitu dirilis biasanya tuh memberikan bukan pandangan lah, kita bisa bilang memberikan impact ya atau dampak pada para pelaku pasar untuk ibaratnya menilai apa nih yang langkah-langkah kebijakan ya, kita bilang langkah-langkah dalam bisnis lah yang mereka akan ambil melihat dari data tersebut. Jadi kita bisa menilai bahwa ternyata di kuartal 4 ini posisinya nggak begitu bagus ya, data ekonomi menunjukkan bahwa adanya penurunan di sisi apa, dan lain sebagainya. Nah itu penting banget untuk kita pantau, dan itu di hari Kamis. Jadi activity next week mungkin berdasarkan data GDP, tapi di hari esok, lebih tepatnya di Senin, itu nggak banyak activity, cuma ada di sesi Jepang aja. Dan di sesi malamnya pun sesi New York malah ada speech dari European Central Bank ya. Ini salah satu kalau kita bilang ya, salah satu governornya lah ya, atau salah satu anggotanya dari ECB. Oke? Nah itu ya teman-teman yang perlu di note. Jadi untuk Matic, kalau misalnya kembali lagi ke Matic, saya pikir
Matic saat ini posisi di time frame daily menunjukkan situasi yang cukup ideal dan cukup positif. Dalam tanda kutip kita melihat ya, Matic itu terkena dampak dari FTX juga. Tapi once dia create level atau lowest level di kisaran lebih kurang $0.76, teman-teman bisa lihat kita nggak pernah turun jauh lebih rendah daripada itu. Sempat ada retest beberapa kali di kisaran level $0.76 atau $0.75 itu, tapi kemudian harganya tuh kepantul lagi dan akhirnya mendapati posisi penguatan yang lumayan impulsif sampai dengan kisaran $1. Jadi istilahnya kita nge-reclaim lagi $1 dan sekarang somehow kita bertahan di atas level tersebut. Jadi I think Polygon atau Matic is on track untuk berpotensi meneruskan momentum bullishnya. Oke, itu untuk time frame daily-nya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari time frame hourly, ada beberapa hal yang perlu di-note. Pertama, kita sempat bahas ya dari posisi harga Matic itu masih di bawah. Jadi itu pembahasannya kalau tidak salah, ya bukan yang ini ya teman-teman ya, bukan yang 11 hari lalu, tapi sekitar yang 3 mingguan lalu. Let me check. Oke, this one ya teman-teman. Jadi saya udah sempat sampaikan peluang trading di Matic, chart pattern tertentu, bla 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 bla. Dan kita lihat pada kala itu, wait a second, let me check. Ya, itu adalah time frame daily-nya. Nah, ini ya, teman-teman, waktu itu kita bahas masih di bawah nih, ya. Masih di bawah. Dan posisinya ya pada saat itu masih di sini, ya, di range price ini. Dan finally, we get a move ya. Dan sebenarnya terus terang saya miss momentum untuk entry pada Matic, tapi saya ada entry di altcoins yang lain, cuman ya tetap ya sangat disayangkan. Padahal kita udah sempat analisis dari bawah banget gitu. Dan sekarang posisinya somehow sih Matic itu udah mendapatkan penguatan yang cukup impulsif ya. Di sini dia berhasil break pada kisaran tanggal 14 Januari, dia break cukup impulsif, and then kita balik untuk retest ke area big fan zone-nya, mendapati sebuah candle retest di sana, bisa bertahan, kemudian membentuk semacam Three River Morning Star pattern pada time frame 4 jam. After a retest, kita ngelihat harga kembali nanjak dan berhasil break pada dia punya descending channel. Jadi kalau teman-teman lihat atau perhatikan di time frame 1 jamnya, terbentuk descending channel dan sudah berhasil break terhadap descending channel tersebut. Dan ini trend lainnya kalau di extend, jatuhnya jadi seperti break and retest. Dan retestnya juga ditemani dengan demand zone di kisaran range price $0.97. Taunya dari mana? Seperti biasa teman-teman gunakan Fibonacci retracement. Kalian tarik dari bawah ya, dari bawah sini, set naik ke atas ini. Oke, kemudian kalian extend ke samping. Nah, dapat nih angkanya di 0,5% Fibonacci retracement precisely di area demand-nya juga. Itu si Polygon atau Matic mendapatkan reaksi yang lumayan impulsif ya. Bukan impulsif sih, kita ngelihatnya dia lumayan naik dan menguat gitu ya. Dan ya, ini adalah pembahasan by the way yang kita bahas pada grup advance pada siang hari ini ya. Jadi baru banget teman-teman tadi saya bahas. Posisinya seperti ini, Matic demand ada Fibo 0,5%, proyeksi adalah subwave 2 di sana, dan rupanya wow, oke, saya juga lumayan terkejut ya. Suddenly it performed pretty well. Okay, so I think kalau misalnya ngeliat kayak gini, saya jadi berpikir bahwa ada possibility this is already finishing the wave 1 and 2 wave ya. Jadi istilahnya wave 2 ABC corrective pattern, dan sekarang wave 1, wave 2, wave 3. Harusnya ongoing menuju ke wave 3. Nah, ini jadi menarik teman-teman ya. Unexpectedly ini jadi sangat menarik kalau menurut pandangan saya. Tapi once again kita butuh restu juga dari orang tua kita, yaitu Bitcoin. Kalau misalkan orang tua kita merestui, oke, berarti ini big possibility-nya sih mungkin akan perform ya dengan cukup baik gitu. Alright, so what I'm looking for is we still have resistance yang lumayan powerful di kisaran $1,04, which is di sini. Oke, itu bakal jadi perhatian khusus untuk kita. Kenapa $1,04? Teman-teman bisa tarik precisely-nya itu di titik tertinggi pada kisaran tanggal 21 Januari, tepatnya jam 7 pagi. Itu candle tertinggi yang dibentuk dan itu di $1,04. Nah, sekarang progresnya yang menarik adalah harga naik terus lumayan oke. Dan kalau misalnya nanti kita retest terhadap EMA 21 time frame 1 jam, mungkin akan jadi perhatian khusus untuk saya, karena posisinya juga kita sudah lihat di sini terjadi yang namanya bull cross ya, bull cross pada EMA 8 dan EMA 21. Nah, permasalahannya adalah terjadinya pada time frame
bukan time frame, lebih tepatnya pada akhir pekan. Dan ini menjadi sebuah kendala karena biasanya pergerakan yang terbentuk di akhir pekan itu cenderung dengan volume yang rendah atau volatilitas yang rendah. Jadi nggak ke-trigger based on para big fund. Takutnya di sini yang memainkan harganya adalah retail. Paling itu aja concern dari saya. Selebihnya, this 1-2 scenario itu bakal saya manfaatin untuk menjadi peluang entry saya pada Matic kembali. Oke? Jadi itu dia sedikit teman-teman pembahasan saya seputaran Matic. Saya di sini bukan menyampaikan ajakan ya untuk melakukan transaksi. Teman-teman silakan filter sendiri berdasarkan analisa masing-masing. Kalau kalian melihat memang ada peluang yang cukup menarik, feel free to use the opportunity, dan mudah-mudahan dari pembahasan ini kita bisa mendapatkan sebuah peluang yang menarik untuk dimanfaatkan pada Polygon atau Matic. Oke? Saya rasa itu teman-teman update dari saya. Wah, ini menarik sekali ya. Terus terang bagi saya menarik. Nggak tahu buat teman-teman yang lain. Tapi kalau misalkan kalian merasa ini cukup menarik, make sure kalian komen di kolom komentar. Dan nanti kita akan follow up lagi untuk update Polygon atau Matic dalam beberapa hari ke depan. Alright? So I think that's it everybody. Don't forget to hit the likes button. Support Polygon atau Matic untuk kita bahas secara rutin. Minimal tercapai maybe 350 likes, saya akan update terus menerus ya untuk Matic, dalam artian ya rutin lah, maybe seminggu sekali atau 2 kali. Alright, so I think that's it. God bless everyone. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. Cheers guys, bye bye.